Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Johar Pralistyo dari program studi D4 Sains Data Terapon dengan NRP 33226029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya, mata kuliah praktikum kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Nur Rasyid Mubtadai. Di sini ada tugas-tugas dari semester 2, ini tugas minggu kedua tentang representasi pengetahuan. Nomor satu, dalam sebuah organisasi perusahaan terdapat tri sebagai berikut. Sini trinya. Sini membuat prolog berupa variabel anak buah, kemudian bawah langsung ini anak buah bawahan dan anak magang dengan kondisi tertentu. Nih, sini dari kode di atas ini dapat dibuktikan dari gambar yang ini siapa saja yang menjadi anak buah. Kemudian variabel S berupa atasan dan variabel G berupa anak buah. Cara membacanya adalah anak buah dari S adalah G. Berarti anak buah dari Adi adalah Burhan. Anak buah dari Burhan adalah Barun. Dan seterusnya. Lalu di gambar sebelah kanan sini, ini merupakan siapa saja yang menjadi bawahan langsung. Ini variabel L-nya berupa atasan dan variabel W berupa bawahan langsung. Cara membacanya, bawahan langsung dari L adalah W. Berarti bawahan langsung dari Adi adalah Burhan. Bawahan langsung dari Burhan adalah Bahrun. Dan seterusnya. Lalu di sini gambar sebelah kiri ini merupakan siapa saja yang menjadi anak magang. Kemudian di sini variabel H-nya ini berupa bos, lalu variabel G anak buah bawahan. Cara membacanya adalah anak buah bawah-bawahan dari H adalah G. Berarti kayak gitu. Terus di gambar sebelah kanan merupakan siapa saja yang menjadi anak buah bawahan. Kemudian variabel F-nya yang ini berupa atasan dari variabel J. Cara membacanya anak buah dari cara membacanya anak buah bawahan dari F atau anak buah bawahan dari Adi adalah J baru. Kayak gitu. Terus di soal nomor 2 ini dari pohon keluarga di bawah ini atau family tree di bawah ini tuliskan suatu program dalam bahasa prolog yang menyatakan predikat anak perempuan laki-laki, kemudian dari predikat ini buatlah relasi orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, nenek. Nah, di sini saya membuat variabel anak, terus putri, terus ada laki-laki, orang tua, ayah, ibu, saudara laki-laki, sama saudara perempuan. Ini ada juga paman, bibi, kakek, nenek eh, untuk relasinya. Nah, di sini dibuktikan gambar sebelah kiri siapa saja yang menjadi orang tua. Kemudian variabel O-nya ini berupa anak, terus variabel P berupa orang tua. Jadi terus cara membacanya itu orang tua dari Ita atau orang tua dari O adalah P, Ando. Terus di gambar kanannya ini siapa saja menjadi saudara laki-laki. Variabel T berupa orang dan variabel P berupa saudara laki-laki. Di sini cara membacanya, saudara laki-laki dari T adalah R, berarti saudara laki-laki dari Ita adalah Budi. Kayak gitu. Terus di sini ada gambar ini paman UM. Jadi siapa pamannya? Ini variabel U berupa anak dan variabel M berupa paman. Cara membacanya adalah paman dari U adalah M, paman dari Adi adalah Budi. Di gambar sebelah kanan siapa saja yang menjadi saudara perempuan. Di sini variabel X sebagai orang dan variabel Z variabel Z sebagai saudara perempuan. Ini cara bacanya saudara perempuan dari Hi atau Ita adalah Ida. Maksudnya kayak gitu. Terus ini pembuktian lagi siapa kakeknya. Kemudian variabel N berupa ini berupa cucu, M kakek. Cara bacanya eh, paman dari N adalah B. Gitu. Ini juga sama. Siapa bibi, cara membacanya ini E sebagai anak dan C sebagai bibi. Cara membacanya bibi dari E adalah C, berarti bibi dari A di adalah Ida dan seterusnya.
Terus di sini ada juga siapa neneknya yang ini. Kemudian variabel P berupa cucu dan variabel V berupa nenek. P cucu, V nenek. Berarti nenek dari Hadi adalah Pati. Kayak gitu. Terus di sini tugas kita kecerdasan buatan ini tentang reasoning cinematic network and frame. Di sini soal pertama kita disuruh merepresentasikan tentang Markus atau ini Markus Pompeian. Terdapat dua kondisional untuk menghasilkan predikat that. Nah, di sini kodenya. Pertama, ada dua kondisi ini that. Kondisional jika mortal, maka umurnya tidak lebih besar dari 150 tahun. Kayak gini. Sedangkan kondisional kedua adalah jika Pompeian, maka umurnya tidak akan melebihi 79. Di sini terdapat output that Markus. Nah, ini outputnya true. Marcus bersifat mortal dikarenakan ia adalah seorang man. Selain itu, ia juga merupakan seorang Popeye. Ketika tahun 2002, maka ia dinyatakan meninggal atau dead karena tidak ada man yang umurnya lebih dari 150 tahun. Selain itu, Popeye juga akan meninggal setelah tahun 1979. Oleh karena itu, jawabannya untuk pertanyaan di atas adalah true karena Marcus telah meninggal. Di soal nomor kedua ini representasi pengetahuan tentang Anas. Di sini predikat ada kode kayak gini tentang Anas, lulusan, ada variabel lulusan, WNI, lahir, tahun, daftar PNS, umur DF, PNS, dan pensiun. Nah, di sini umur dideklarasikan dengan cara mengurangi Y tahun dengan birth atau tahun kelahirannya Anas. Kemudian predikat umur DF mempresentasikan umur Anas ketika ia daftar PNS. Selanjutnya membuat kondisional pada predikat PNS dengan syarat PNS adalah seorang WNI. Jika ia seorang lulusan SD, maka umurnya saat daftar PNS tidak boleh lebih dari 35 tahun. Terakhir, predikat pensiun ini memiliki syarat bahwa ia adalah seorang PNS dan umurnya tidak lebih dari 60 tahun. Di sini ada outputnya. True, false. PNS Anas true. Pensiun Anas false. Nah, Anas mendaftar PNS pada tahun 1985, di mana umurnya masih 33 tahun. Berarti ia dapat diterima sebagai seorang PNS, sehingga jawabannya ini true. Nah, untuk yang kedua ini false karena usia Anas menginjak 53 tahun, sedangkan seorang PNS dikatakan pensiun apabila usianya jadi gitu. Terus nomor tiga, disajikan beberapa fakta ini. Yang pertama, Andi adalah seorang mahasiswa. Kedua, Andi masuk jurusan elektro. Fakta yang ketiga, setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Lalu kampus setelah mata kuliah yang sulit. Dan selanjutnya, setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Lalu setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. Mahasiswa tidak pernah hadir pada mata kuliah sulit. Mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Lalu yang terakhir, fakta yang terakhir, Andi tidak pernah hadir mata kuliah kalkulus. Nah, di sini ada yang A, buatlah representasi dengan menggunakan prolog. Nah, di sini ada kodenya mahasiswa Andi, ini jurusan Andi Elektro. Nah, predikat mahasiswa teknik dideklarasikan apabila X adalah seorang mahasiswa dengan jurusan teknik. Selanjutnya mendeklarasikan bahwa kalkulus merupakan mata kuliah yang sulit. Predikat suka dideklarasikan bahwa X mahasiswa teknik menyukai Y mata kuliah. Jika X adalah mahasiswa teknik dan Y merupakan mata kuliah yang sulit dengan ketentuan tambahan X, tidak menjadi mata kuliah Y atau jika Y merupakan mata kuliah yang tidak sulit, dilanjutkan dengan deklarasi bahwa Andi tidak hadir pada mata kuliah kalkulus untuk predikat benci dan tidak suka. Dinyatakan jika X tidak hadir pada mata kuliah Y. Terakhir, predikat menyukai dideklarasikan bahwa X menyukai mata kuliah Y. Jika X suka pada mata kuliah Y dan tidak benci mata kuliah Y. Lalu di sini tanyakan apakah Andi menyukai kalkulus. Menyukai Andi kalkulus false. Di sini berarti Andi tidak menyukai kalkulus karena pada saat ditanyai apakah Andi menyukai kalkulus, artinya false. Lalu di soal keempat ada suatu pulau terdapat dua tipe manusia yaitu vegetarian dan kanibal. Suatu dari dua vegetarian dan dua kanibal berada di pinggir kiri sungai. Di sisi mereka terdapat kapal yang
dapat menampung maksimum 2 orang. Tujuannya dari teka-teki ini untuk mencari cara bagaimana mengangkut semua vegetarian dan kanibal di sisi kanan sungai. Yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan adalah bahwa jumlah tipe kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di kapal tidak boleh melebihi jumlah orang tipe vegetarian. Kayak gini kemudian. Nah, di sini nah, di sini penjelasannya ada 2 solusi. Yang pertama kita bisa melihat gambar dari urut dari huruf A, B, D, F yang terdapat di pojok bawah kiri. Kiri itu yang sini, kanan sini maksudnya. Solusinya menggunakan vegan sebagai pengantar yang menggunakan perahu. Mula-mula gambar A, terdapat 2 kanibal dan 2 vegan. Berada di kiri sungai. Lalu gambar B, 1 vegan mengantarkan 1 kanibal. Vegan di kiri sungai dan 1 kanibal di kanan sungai. Vegan menambah lagi 1 vegan yang berada di kiri sungai dan mengantarkan ke kanan sungai sehingga 1 kanibal di kiri sungai dan 1 kanibal. 1 vegan di kanan sungai seperti gambar C yang ini. eh, Vegan menggunakan perahu menjemput kanibal terakhir yang berada di kiri sungai lalu mengantarkan ke kanan sungai dan jadilah gambar F. Oke, kayak gitu caranya. Terus solusi yang kedua, kita bisa melihat gambar urut ACEF. ACEF ini yang berada di pojok kiri bawah gambar. Untuk solusi kedua menggunakan 1 kanibal sebagai pengantar yang menggunakan perahu terlihat dari gambar A terdapat 2 kanibal 2 vegan. Ini terdapat 2 kanibal 2 vegan. Di sisi kiri sungai selanjutnya 1 kanibal mengantarkan 1 vegan dari kiri sungai menuju kanan. Jadilah gambar C. Ini vegan, ini vegan. Terus lalu 1 kanibal mengambil 1 kanibal yang berada di kiri sungai dan mengantarkannya ke kanan sungai. Jadilah gambar E. Gambar E. Nah, ini yang terakhir. 1 kanibal menjemput 1 vegan terakhir yang N sama dengan berada di kiri sungai dan mengantarkannya ke kanan sungai. Dan jadilah gambar F ini. Jadi ada 2 ini sama ini. Lalu yang selanjutnya ada tugas di minggu keempat. Di minggu keempat kecerdasan buatan ini tentang metode searching. Nah, di sini buatlah graf ruang keadaan pas untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Nah, dari sana buatlah trinya. Ini terdapat soal identifikasi uang keadaan. Permasalahan di atas dapat dilambangkan dengan jumlah serigala, jumlah angsa, jumlah padi, jumlah petani sebagai contoh daerah asal 0111. Nah, berarti pada daerah asal tidak ada serigala, ada angsa, ada padi, dan ada petani. Ini 0 serigala. Keadaan awal, tujuan. Keadaan awal pada kedua seberang sungai ini. 111 berarti ada semua. Lalu di daerah seberang 0 berarti tidak ada semua. Tujuannya daerah asal 0, daerah seberang 1 semua. Ini tujuannya untuk menyeberang. Di sini ada aturan. Yang pertama, angsa menyeberang bersama petani. Petani menyeberang bersama padi menyeberang bersama petani, serigala menyeberang bersama petani, angsa kembali bersama petani, padi kembali bersama petani, serigala kembali bersama petani, petani kembali. Nah, ini salah satu solusi yang saya tentukan dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Ini ada grafnya 17 kayak gini, graf keadaan. Terus ada pohon pelacakan nih bisa dilihat. Nah, dari tri yang telah dibuat tadi, kita disuruh untuk menuliskan perubahan path untuk mencari goal. Sehingga algoritma yang digunakan adalah depth first. Dan kayak gini. Oke. Terus yang ketiga dari tri yang telah dibuat nomor 1, tulislah kita ditugaskan untuk menuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan breadth first. Nah, algoritma breadth first kayak gini. Terus yang keempat ini, buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air. Kita juga disuruh untuk membuat trinya. Ini terdapat 2 buah teko masing-masing berkapasitas 4 galon, teko A.
dan 3 galon TKB. Tidak ada tanda yang menunjukkan batas ukuran pada kedua teko tersebut. Nah, di sini permasalahannya bagaimana kita dapat mengisikan tepat 2 galon air ke dalam teko yang berkapasitas 4 galon. Nah, dari permasalahan di atas untuk mendefinisikan masalah sebagai ruang keadaan kita tentukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama A, identifikasi ruang keadaan. Di sini permasalahan ini dapat kita lambangkan menggunakan X, Y, di mana X itu air yang diisikan pada teko A, sedangkan Y air yang diisikan pada teko B. Nah, yang B keadaan awal tujuan. Nah, di keadaan awal ini kedua teko kosong atau 00 ya. Terus nanti di tujuannya kita ingin di mana pada teko A berisi 2 galon air, ini 2,n untuk sembarang n. Nah, di sini ada aturannya kayak gini bisa dibaca sampai ini. Nah, di sini solusinya adalah kayak gini. Isi ember A, isi ember B, sama aturan yang dipakai. Ya, bisa dilihat dari aturan ini, isi embernya A, B ini. Ya, di sini juga ada graf keadaannya. Ini juga ada ini graf keadaan kayak gini. Terus pohon pelacakannya kayak gini. Nah, dari tri yang telah dibuat tadi, kita diperintahkan untuk menuliskan perubahan 4 untuk mencari goal. Jika algoritma yang digunakan deep forest. Lah, ini partnya kayak gini. Ini algoritma deep forest kayak gini. Nah, selanjutnya di nomor 6 dari yang telah dibuat tadi, pada nomor 4 kita ditugaskan untuk menuliskan perubahan partnya sama menjadi goal. Tapi kita jika algoritma yang di nomor 6 ini menggunakan algoritma breadth first. Nah, ini breadth first-nya kayak gini. Nah, di sini ada partnya. Kayak gitu. Terus di nomor 7 ada 7A ini, suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan atau state ke dalam lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke Z dengan menggunakan metode best first. Biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Nah, di sini ada pohon pelacakan, best first search, sama di sini ada pohon pelacakan ini, best first search-nya ini. Nah, ini soalnya. Gitu. Nah, lakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Nah, ini disilang karena nggak dipakai. Kayak gitu. Jadi, awalnya sudah kayak gini, kayak gitu. Terus selanjutnya di tugas minggu ke-7 ini, tentang metode searching breadth first search dan deep first search. Nah, di sini ada graf keadaan kayak gini. Di sini ada metode pertama BFS. Di sini menggunakan kode seperti ini. From collection import gue. Di sini ada definisi gramnya juga kayak gitu. Nah, dari kode di atas ini dilakukan pengecekan. Nah, BFS visit pohon A, A, B, C, outputnya akan A, B, C, A, B, C, E, D, G, F, H, I, Z. Sedangkan di BFS visit pohon B, B, C, E, D, G, F, H, I, Z. Di pohon C, C, E, D, G, F, H, I, Z. Di pohon D, D, G, F, H, I, Z. Nah, ini ada variabel pohon terdapat direktori berisi pohon A, B, C, D, E, F, G, H, I, sama Z. Nah, di sini di sini terdapat dua list kosong yaitu variabel visit dan W atau tunggu. Visit berguna untuk melacak node yang akan dikunjungi atau dicek dan GW berguna untuk melacak node yang sedang berada dalam antrian. Pada fungsi BFS dengan parameter visit, pohon, dan start digunakan untuk menambahkan parameter start ke dalam variabel visit dari belakang dan menambahkan parameter start ke dalam variabel QW dari belakang. Pada variabel QW terdapat variabel S yang berisi QW.pop untuk mengembalikan item yang ada pada indeks yang diberikan. Item ini juga dihapus dari daftar QW. Dalam fungsi di EFVFS terdapat juga for neighbor hour in bond.
X terdapat pemisalan jika neighbor not in visit, maka menambahkan parameter neighbor ke dalam variabel visit dari belakang dan menambahkan parameter neighbor ke dalam variabel QW dari belakang, kemudian memanggil fungsi BFS dalam variabel visit. Pohon dan huruf akan dicari. Lah. Selanjutnya ini ada DFS. Nah, DFS ini sama, tapi ini menggunakan fungsi DFS ya. From collection import DQW. Nah, ini ada variabel A, B, C, terus dilakukan pengecekan. Nah, ini sebenarnya eh, yang DFS ini. Nah, ini dilakukan pengecekan DFS visit pohon E, D, G, F, H, I, Z. Terus di pohon G, G, F, H, I, Z, di pohon H, H, I, Z, di pohon F, F, H, I, Z. Itu lalu di sini terdapat tulis kosong. Tulis kosong itu variabel visit dan QW. Visit nantinya berguna untuk melacak node yang akan dikunjungi pada fungsi DFS, sedangkan parameter visit, pohon, dan start berisi menambahkan parameter start ke dalam variabel visit dari belakang, kemudian menggunakan fungsi visit.add agar output yang dihasilkan ke bawah dan menambahkan parameter start ke dalam menambahkan parameter start ke dalam variabel QW dari belakang. Dalam fungsi def dfs terdapat for neighbor in pohon start yang digunakan untuk permasalahan jika neighbor not in visit, maka menambahkan parameter neighbor hour ke dalam variabel visit dari belakang dan menambahkan parameter neighbor ke dalam variabel QW dari belakang. Kemudian memanggil fungsi dfs dalam variabel visit, pohon dan huruf akan dicari nantinya. Kayak gitu. Ini lanjutnya di tugas minggu 8 kecerdasan buatan ini ada sebuah game namanya game nim. Game Lidi. Game nim sebuah Lidi. Ini praktik 6. Kayak gini hasilnya. Nah, di sini pertama dari min level 0 terdapat batang dengan jumlah sebanyak 11. Batangnya ada 11. Dari hal tersebut dilakukan pembagian jadi dua dengan cara tidak boleh dibagi dengan nilai yang sama. Dengan pembagiannya yang terdapat pada max level 1 menjadi 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5. Kemudian dari pecahan tersebut dipecah kembali menjadi 3 bagian dan seterusnya. Hingga tak bisa dibagi lagi yang terdapat pada max level 9 untuk menentukan min max-nya. Max level 9. Untuk menentukan min max di sini saya menggunakan max menang sama dengan 1 dan min menang sama dengan 0. Cara menentukan min max yang menang adalah dengan melihat dari bagian terbawah atau yang tidak memiliki turunan dan juga melihat dari min max apabila pada turunan terakhir adalah level max. Maka dipastikan min menang dengan tanda 0. Tandanya 0 min menang. Dan sebaliknya, kemudian menentukan nilai di atasnya adalah dengan melihat nilai turunan dari level yang diinginkan serta nilai min max pada level. Sebagai contoh untuk menentukan nilai pada batang 6, 1, 1, 1, 1, 1 adalah dengan melihat nilai dari turunan ke bawahnya. Serta pada level apa urutan tersebut berada yang dapat dilihat pada kasus tersebut memiliki nilai turunan 0 dan 1 serta berada pada level max sehingga nilai pada urutan tersebut adalah 1. Nah, di sini jika max menang 1 menang sama dengan 0 kayak gini. Itu masih dapat. Setelah selesai, sekian sepertinya itu saja presentasi tugas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.